Nggih. Izin kita mulai nggih. Ini agak ya agak begitu. Tapi nanti eh, jangan terjebak di fikihnya, di bagian batin dari apa-apa yang ada di dalam fikihnya. Sudah ya kita jelaskan mengenai tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 gitu. Jadi kalau kita yang sekarang ini sudah harus masuk ke wilayah di batin ya, tidak di bagian lahir-lahir. Maka lahirnya itu sebenarnya sudah harus selesai pada masa-masa sebelumnya. Kalau misalnya itu belum, ya nanti sambil jalan dikit-dikit. Meneruskan yang kemarin. Sudah kelihatan? Sampun. Gede gede. Kelihatan tapi kecil loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu, dan ada siapa man fituhuli di dalam masuk wal khuruji dan keluar. Itu zakiran orang yang ingat Allah kepada Allah Ta'ala kharija baitil ma'i, di luar baitul ma' atau toilet. Jadi kalau begitu, masuk dan keluar dari toilet ini orang diusahakan dalam keadaan berzikir atau ingat kepada Allah dalam bentuk doa misalnya, tapi itu selalu dikerjakan di luar toilet. Jadi jangan sampai di dalam toilet. Maka supaya menghindari, jangan dipasang doa dalam tulisan Arab itu yang ada kata Allahnya itu di dalam kamar mandi agar supaya ketika keluar itu tidak lupa, apalagi membacanya itu ya di dalam. Ini yang dilarang di sini. Jadi ketika mau masuk itu oke, nggak masalah. Malah kalau perlu dipasang dua-duanya, baik doa masuk maupun keluar. Tapi kalau sudah seminggu 2 minggu kamusnya sudah hafal sehingga itu dilepas itu nggak apa-apa. Masuk keluar dalam keadaan selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Mengapa? Karena di dalam kamar mandi ini banyak godaan. Jin setan itu suka menempat di tempat-tempat yang kumuh seperti itu. Sehingga apabila kita tidak ingat kepada Allah, nanti orang menjadi terganggu. Terganggu itu ya macam-macam bentuk gangguannya. Ini kita diusahakan selalu ingat kepada Allah. Di tempat saya itu makanya saya tulisi di pintunya kamar mandi cukup ditulisi doanya. Boleh jadi ditulisi juga jangan lupa doa, misalnya begitu. Jadi bukan doanya yang ditempel. Tapi kalau di luar di sini silahkan. Tapi kalau di dalam itu ya tulisi ketika keluar ada tulisan doanya. Nah, nanti ketika di luar sudah alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Masuk,
Masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang namanya setan itu bisa masuk ke aliran-aliran darah manusia karena makhluk halus toh. Jadi mudah untuk mengikuti aliran darah. Siapa tahu nanti apabila sampai di pencernaan makanan, seharusnya ketika BAB itu lancar, ini kemudian sakit, nggak keluar-keluar lama. Nah ini kok aneh. Ya, ada kalanya seperti itu karena gangguan. Maka kalau ingat kepada Allah, gangguan yang berasal dari makhluk-makhluk seperti itu akan tidak muncul. Demikian pula sebenarnya ketika kita selepas BAB itu luar biasa karena racun. Jadi vajas itu kan sebenarnya racun. Racun H2S itu racun ya. Kalau berada dalam tubuh berarti orang itu menjadi memelihara terhadap racun. Allah sudah mendesain pencernaan kita ini supaya makanan yang tercerna itu ketika sudah menjadi sampah ini segera bisa berada dalam bagian-bagian usus yang keluar sampai ke dubur. Itu sudah didesain seperti itu. Nah, makanya mulai dari usus, dari usus besar, usus 12 jari, usus halus, ya sampai ke itu prosesnya secara kimiawi. Kimiawi itu bisa jadi ketika residu itu sudah berubah menjadi kimia yang lain. Makanya supaya menghindarkan dari racun ini harus keluar. Ketika tidak keluar ya macam-macam, ada kalanya di apotek itu ada dijual supo Victoria. Nah, ini obat yang dimasukkan ke dalam tubuh agar supaya orang itu bisa lancar, tidak ambeien, tidak jenis-jenis seperti itu. Ketika keluar ingat kepada Allah, tubuh dalam keadaan sehat, racun dalam tubuh ini dikeluarkan. Wa yu'idda, dan jika menyediakan siapa man annabla akan kerikil qoblal julusi sebelum duduk. Kalau dulu kerikil sekarang mungkin bisa kita dengan tisu lah. Ini kalau bab istinja, karena ketiadaan air. Kalau ada air ya tidak masalah. Cuma kalau ada air yang di toilet, shower, itu yang pinter ya ketika menghidupkan showernya itu. Karena kalau shower untuk ceboknya itu, keran untuk ceboknya atau selang untuk ceboknya itu kan tekanannya besar itu. Jadi kalau itu dipencet full gitu ya berarti kuat. Itu hanya bisa aman apabila berada di ruang tertutup. Nah, ketika orang itu mau cebok, kemudian itu terpancar sangat kuat, justru malah kotorannya kemana-mana. Cebok untuk pipisnya loh ya, bukan BAB-nya. Nah ini supaya bisa mengendalikan tekanannya itu diatur dulu sebelum menggunakan itu belajar menekan tombolnya itu kira-kira seberapa supaya bisa dibutuhkan seperti air mengucur dari cibuk misalnya. Itu bisa disiasati seperti itu bisa sehingga aman lah. Sebelum duduk wa alla yastanjia, dan jika tidak beristinja. Anda bayangkan ini pada kondisi zaman Nabi berada di padang pasir. Jadi
di mana-mana lahan terbuka belum banyak bangunan. Tidak beristinja siapa man fi maudhi'i qadha'il hajati, di tempat qadhil hajat. Di tempat orang BAB itu jangan langsung dipakai untuk satu tempat dengan istinja. Istinjanya itu cari tempat lain. Dikhawatirkan nanti akan menyentuh atau mengenai terhadap BAB-nya itu sehingga batu yang mestinya itu suci bisa digunakan untuk bersuci, ini kemudian justru malah kena BAB-nya dan mencari batu tidak mudah. Wa ayyastabri'a, dan jika beristibra siapa man minal bauli dari kencing bitanah nuki dengan dehem-dehem dengan jadi ini kalau habis baul supaya tuntas ini supaya ya mungkin ya orang-orang tertentu ya gini. Tapi kalau onderdilnya masih normal itu biasanya ya normal aja biasa. Supaya bisa tuntas itu gitu. Aja gantem merasakan nikmatnya minal balibit tanah nuki dengan dehem-dehem. Wan nadri talatan, dan mengurut-urut sampai 3 kali. Ya, ibaratnya selang supaya bisa tuntas. Wa imraril yati, dan mengurut-ngurutkan tangan ala asfalil qadhibi, di bagian bawah dakarnya itu. Wa in ghalaba. Mungkin bagian bagian syarat, bagian apa? Bukan syaratnya. Jadi jalur cairannya itu mungkin dekat dengan bagian bawah itu sehingga kalau diurut ini bisa lebih tuntas. Kalau Pak Yai yang di pesantren itu menjelaskan gitu itu enggak tedeng aling-aling. Jelas sekali baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau saya enggak berani terlalu jelas. Silakan kalau ngaji sendiri. Wa in ghalaba, dan wa in ghalaba, dan jika menimpa alaihi kepada man waswas fal yurashi, maka supaya memercikkan siapa man alma'a akan air ala sarawilihi kepada celananya man. Mungkin khawatir, ada rasa khawatir jangan-jangan ada percikan air kencing yang kena di celana. Loh kalau begitu ya celananya jadi najis. Nah gitu ya. Kita harus hati-hati betul loh ya. Sering sekali kita itu melihat orang muslim itu belum bisa bersuci yang dipakai untuk menjalankan sholat. Kurang hati-hati terhadap percikan air. Kurang hati-hati. Nah ini nanti kalau misalnya karena itu loh ya, ada hadis yang menyatakan amatu adzabil qabri, umumnya siksa kubur itu ada 2. Yang pertama ya karena dosa itu. Kemudian yang kedua ini karena di dalam BA, buang air itu tidak istibro, tidak tuntas, tidak tahu ilmunya, nggak tahu ilmunya. Ya, ini supaya diperhatikan sehingga memang karakternya orang muslim itu kebersihannya terjaga. Gimana caranya kalau mungkin menduga ada sedikit percikan ke celana gitu. Ini di sini supaya sekalian air itu dipercikkan ke celana. Air suci dipercikkan ke celana. Supaya apa? Loh ini apa enggak malah meratakan. Beda antara kencingnya banyak dengan kencingnya sedikit. Ini tadi kan hanya kalau ada percikan air kencing. Dan itu diduga.
Nah, untuk menghindari terhadap was-was itu, diperciki sekalian saja terhadap air suci, sehingga status daripada kain yang terkena itu, najisnya itu menjadi najis mukhafafah, najis ringan. Najis ringan mukhafafah itu diperkirakan baunya sudah tidak ada, rasanya juga kalau misalnya itu tidak ada, warnanya juga tidak ada. Dulu kita pernah diajari oleh Pak Yai Ahmad Nur Abdul Majid. Misalnya ketika kita ini jongkok di tempat BAB, itu kan mesti ada air kencing yang ke depan atau gimana gitu. Nah, pada saat kita itu mau cebok, ini supaya di depannya itu disiram 2 kali. Disiram dulu 2 kali. Karena apa? Nanti kalau ada percikan dari bagian depan itu ke kita, ini supaya statusnya itu sudah najis mukhafafah. Jadi aman. Tapi kalau bekas pipis di depan kita, kemudian kita langsung cebok, airnya kemudian kena itu, kemudian memercik di celana kita, maka celana kita menjadi najis dan kita menganggapnya suci. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini supaya disiram dulu 2 kali. Nah, disiram 2 kali, itu nanti menjadi statusnya menjadi najis. Ini mensiasati terhadap najis tuh gitu. Najis mukhafafah. Kalau sudah najis mukhafafah, najis ringan, kalau mercek ke tempat kita itu tidak masalah. Ini rada fikih, tapi nanti sebenarnya ini kaitannya adalah dengan keabsahan kita ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil khabari dan itu di dalam hadis annahu sesungguhnya Nabi alaihi salam. Itu fa'ala mengerjakan jawaban Nabi dari akan hal tersebut. Ini bagi siapa aku musonef mengarang ini ar-rasa akan memercikkan. Jadi itu hal yang dikerjakan oleh Nabi ya. Dalam hadis ini dijelaskan hal tersebut merupakan perkara yang dikerjakan oleh Nabi, yaitu memercikkan air ke celana. Wanaha dan mencegah siapa Nabi ayyastanjia jika beristinja siapa man birautin dengan kotoran yang kering atau azmin atau dengan tulang. Tidak boleh ya kita beristinja itu kalau dengan kayu itu masih boleh lah. Tapi dengan kotoran yang kering, entah itu misalnya BAB-nya orang atau BAB-nya hewan, sapi misalnya, ini sudah kering banget, sudah keras. Nah itu nggak bisa dipakai untuk BAB, untuk istinja tidak bisa, karena itu adalah barang najis. Demikian pula kalau dengan tulang, tulang itu termasuk barang yang dimuliakan. Barang yang dimuliakan tidak boleh dipakai untuk beristinja. Contoh lagi misalnya barang yang dimuliakan, kopiah. Kopiah dipakai untuk istinja. Atau makanan, tempe goreng, tahu goreng, itu dipakai untuk, atau roti, bolu dipakai untuk beristinja. Ini termasuk hal yang dilarang. Karena itu barang yang dimuliakan. Wayastanji dan beristinja jabaman tati ahjarin dengan 3 batu. 3 piro-piro watu. 3 batu ya. Atau ada juga yang meringkas. Kalau ada 1 batu tetapi punya 3 bidang. Asalkan orang itu bisa mensiasati ketika menggunakan bidang yang 1, beralih ke bidang 2, maka dia tidak terkena najisnya. Kalau seperti itu bisa dipastikan itu 1 pun itu juga boleh. Kita juga mengenal misalnya bidang struktur heksagonal. Heksagonal itu kayak gitu. Tetrahedron. Ya, wah nanti fisika kristalnya itu keluar. Apa misalnya ortorombik, triklinik, wah istilah mau istinja saja kok menggunakan apa
paralel epipedem. Karu-karuan. Wa yustahabu dan disunatkan apa ayya jemaah jika mengumpulkan siapa man bainal ma'i antara air wal hajari dan batu. Yang paling jelas menurut pandangan agama itu apabila bisa ada dua alatnya, satu batu, yang kedua adalah air. Jadi apa? Ya setelah nanti batu, kalau misalnya di hotel-hotel model sekarang berarti setelah menggunakan tisu dilanjutkan dengan air. Itu yang paling utama. Wasti'malul hajari, adapun menggunakan batu itu ayyadha'ahu jika menaruh siapa manhu akan kajar alal muakhari pada bagian ujung wayamurru dan melewatkan atau menggerakkan siapa man biar eh, dengan al-muakhar atau dengan salah satu ajarin ilal muqaddimi kepada arah depan. Ya dari belakang menuju ke depan. Dikhawatirkan kalau dari depan menuju ke belakang itu bagian belakang kalau dipakai sebagai the end of aktivitas, akhir daripada aktivitas itu nanti akan ada percikan daripada kotorannya itu. Tapi kalau dari belakang menuju ke depan itu diharapkan aman. Wa in qadara dan jika mampu siapa alal idarati untuk memutar karena maka ada apa? Siapa qadrul idarah itu Allah lebih utama. Wal ingkau adapun kebersihan itu labuda pasti minhu dari qadrul idarah. Jadi kalau memutar itu katanya di sini lebih bisa bersih. Lebih bisa bersih dan lebih utama. Wabil autari dan dengan bilangan ganjil itu mustahabun disunnahkan. Dengan bilangan ganjil 3 batu, jangan 1 ya, 3, 5 boleh, 7 boleh, 1 truk isinya sampai 1.501 batu boleh. Oh, kok nggak selesai, ya batunya masih 1 keranjang belum dipakai lah, itu nanti alatmu itu berdarah-darah itu nanti. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul wudu, caranya berwudu. Caranya berwudu. Walam yaro dan tidak walam yurod dan tidak dilihat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharijan akan orang yang keluar minal goiti dari toilet illa tawaddo'a kecuali berwudu siapa Rasul. Nah ini berarti apa? Menjaga kesucian diri, berusaha untuk berwudu. Bagaimana tubuh ini? Wah itu kalau orang bisa seperti itu luar biasa loh ya. Nggak harus santri, guru ketika mau ngajar itu berwudu atau menjaga kesucian. Karena dia itu mau menyampaikan ilmu. Ya, dia mau menyampaikan ilmu dan ilmu itu adalah merupakan barang yang suci, mau ditransfer kepada orang bagaimana supaya bisa pertama melalui jalur hati, yang kedua adalah diberi kelancaran. Ini kalau diwasilai dengan orang berwudu, suci batinnya, suci lahirnya itu luar biasa. Luar biasa. Kalau dalam literatur barat tidak ada ajaran-ajaran seperti ini. Ya, tapi kalau tata cara belajar itu ada. Misalnya menghadap ke arah kiblat. Kalau orang belajar itu menghadap ke arah kiblat. Ini lebih ada nilai lebihnya dibanding dengan tidak menghadap ke arah kiblat. Orang dalam keadaan suci, orang dalam keadaan menjaga pakaian yang rapi ketika belajar itu beda hasilnya. Ini bagian dari mana? Itu milik kita, aturan-aturan milik kita. Tinggal ditawarkan kepada siapa yang mau dan bisa dilihat efeknya. Bisa diteliti.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi kalimat terakhir di halaman sebelumnya ini? Qala, oh, berkata siapa? Alaihi salam. Nabi alaihi salam. La yuhafidhu, tidak menjaga. Alal wudhu'i, akan wudhu siapa illa muslimun, kecuali orang Islam. Enggak menjaga wudhu kecuali orang itu muslim. Yang bisa menjaga wudhu itu ya orang Islam. Orang di luar Islam itu enggak punya wudhu. Punyanya raup, punyanya bersih muka, tidak berwudhu. Kalau wudhu itu kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa air yang ada unsur niat itu dimasukkan, airnya itu beda. Struktur dari molekulnya itu menjadi beda sehingga ada khasiatnya. Jadi masuk ke dalam kulit manusia yang nanti menjadikan wajah orang itu menjadi bercahaya. Itu yang dikatakan Nabi sebagai gurran. Kalau di kaki muhajjalin. Kalau ada hewan yang bisa bersinar atau berwarna putih di bagian kepala dan kaki itu pasti mahal. Kuda yang di bagian kepalanya putih, bagian kakinya itu putih, mahal. Ratusan juta itu. Mahal itu kuda seperti itu. Hurran muhajjalin. Kenapa begitu? Ya karena tunduk kepada hadis itu tadi, maqalan Nabi. Tunduk. Jadi manusia itu mindsetnya sudah terbawa, sudah tergiring oleh apa namanya, oleh dalil nakli. Yang bagi dan selayaknya ayam tadi jika memulai siapaman bisiwaki dengan siwak. Lah, sebelum orang berwudu ini supaya siwak terlebih dahulu. Nah, kalau mau yang mirip itu sikatan terlebih dahulu. Walaupun di beberapa hal siwak itu tidak bisa disamakan dengan sikatan. Tapi ya sebenarnya sikatan. Belum berwudu itu sikatan. Cuma kalau sikatan itu kan paling sehari 2 kali. Tapi kalau siwakan itu bisa lebih. Makanya itu berbedanya di situ. Siwakan, karena siwakan itu tidak dikerjakan seserius orang ketika menyikat gigi. Di samping itu siwak itu mencontoh kepada apa yang dikerjakan oleh Nabi, jadi unsur ta'abudnya itu ada. Ta'abud itu memperoleh nilai ibadah karena mencontoh kepada Nabi. Pernah juga ada penelitian di Arab sana, makanya sampai sekarang, kalau dulu sudah pernah dijual di negara kita itu pasta gigi yang mengandung siwak, namanya siwak F. Siwak F. Sekarang kok sudah tidak muncul lagi. Dulu pernah muncul siwak F. Di Arab itu dilakukan suatu penelitian anak-anak SD, jumlahnya banyak itu, yang sebagian itu diminta untuk menggunakan siwak, sebagian menggunakan sikat gigi. Setelah umur 13 tahun, berarti lulus SD ya, ini diperiksa giginya. Ternyata yang pakai siwak itu lebih kuat dibanding dengan yang pakai pasta gigi. Lebih kuat. Mungkin sama dengan ini ya, mirip sejalur dengan kalau di Jawa itu ada yang namanya orang Nginang. Paham? Tahu Nginang? Nginang. Cuma kalau Nginang itu efeknya warnanya gigi itu jadi merah-merah, kayak ngemut darah itu. Dan setelah Nginang itu biasanya disumpeli karo mbako, harus sama tembakau. Tembakau yang nanti ketika setengah mainan gitu diambil kemudian ditaruh di bagian dinding-dinding rumah, rumahnya dari dinding bambu itu diselempit-selempit ke. Kalau udah agak kering diambil lagi, dipakai lagi. Nah itu zaman Belanda dulu itu terkenal. Makanya ada film namanya Nyai Dasima dari Betawi. Nah itu ya
Eh, iya, itu ya. Jadi apa tadi, kalau orang Minang, Masya Allah, itu sampai tua itu giginya utuh semuanya. Giginya utuh, kuat, kayak membatu itu loh giginya. Jadi virus saja nggak doyan, bakteri tidak doyan dengan gigi kayak gitu. Kalau kayu itu sejenis jati, jadi rayap itu tidak mampu untuk dan tidak mau untuk mengganggu terhadap kayu jati itu. Kayak muncul minyak-minyaknya gitu sehingga tidak bisa diganggu oleh hewan. Gigi juga seperti itu. Siwak dan ternyata dengan siwak itu lebih kuat dibandingkan dengan pasta gigi. Tapi sekarang mudahnya itu ya sudah sikat gigi. Ada pasta gigi, macam-macam pasta giginya. Qala telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Kalau siwak itu pakai namanya kayu gaharu atau kayu arok. Kayu gaharu kayak kayu arok. Panjangnya bisa dipotong-potong itu, tapi lajimnya satu pulpen itu, satu pulpen. Kemudian ukurannya juga ada yang satu pulpen, ada yang lebih. Nanti caranya menggunakan itu adalah eh, ke arah kanan dulu ya, ke arah gigi kanan dari belakang, kanan belakang, kemudian di bawah 3 kali ke kanan, kemudian bagian kiri 3 kali, kemudian bagian langit-langit, rongga mulut di langit-langit, itu ada nempel lendir atau kotoran apa-apa gitu, itu dibersihkan pakai itu 3 kali masuk. 3 kali kanan, 3 kali kiri, 3 kali masuk. Setelah itu selesai. Jangan lupa nanti sering dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan cuma ditutup pakai seperti tutup pulpen itu, masukkan ke saku. Nanti waktu sholat pakai lagi. Itu ya sama dengan masukkan bakteri di dalam rongga mulut kita. Eh, Sholatun adapun sholat ala atari siwakin ala itri siwakin pada jejaknya siwak itu abdulu lebih utama min khamsin daripada 5 wasabain dan 70 apanya sholatnya bigoiri siwakin dengan tanpa siwak. Sholat menggunakan siwak itu lebih utama 75 kali sholat dengan tanpa siwak. Ini bayangkan. Oke, kalau itu misalnya kita anggap sebagai, jadi kalau siwak itu bisa didadak itu bisa. Tapi kalau sikat gigi yang memang aku pagi tadi udah sikat gigi kok. Aku tuh setelah makan tadi udah, kan nggak lazim itu mau sholat sikat gigi terus sikat gigi lagi kan nggak lazim. Kalau siwak itu lazim. Ini lebih utama 75 kali sholat dengan tanpa siwak. Pada masa kekhalifahan Umar dulu, pernah terjadi peperangan antara orang Muslim dengan orang kafir. Sulit kok tidak ada pemenangnya, sudah 1 minggu. Dan kalau perang sudah 1 minggu itu, berarti logistiknya kan ya jadi banyak, jadi besar itu logistiknya. Nah, supaya segera selesai. Nah, kemudian dilakukan evaluasi, kenapa kita ini kok juga belum menang, belum kalah. Ya belum menang, harapannya kan seperti itu. Tapi ada yang nyeletuk mengatakan usul ketika dirapat itu mungkin ada sunnah Rasul yang kita tinggalkan. Kemudian ada yang mengatakan dicermati kelihatannya juga enggak, kalau sholat tertib, kalau sholat sunat ada waktu ya dikerjakan, ada yang ditinggalkan yaitu siwak. Nah, apa hubungannya siwak dengan itu ya, dengan perang itu ya? Ya, mestinya kalau Umar apa pada masa Umar itu siwak untuk orang berperang itu ya supaya orang dalam keadaan sehat gitu. Orang Islam itu ya selalu. Yang kedua karena ini adalah di medan jihad, nanti ketika misalnya syahid itu
berarti kan sowan kepada Allah. Sowan kepada Allah sudah dalam keadaan bersih, minimal di bagian gigi ini sudah bersih, itu kan bagus itu ya, menghargai. Berbeda dengan kalau tidak. Ternyata lain, pada saat itu dikerjakan, kemudian berangkat perang, itu ternyata hasilnya beda. Allah itu menyisipkan di hati-hati orang kafir itu suatu ketakutan yang luar biasa. Karena orang Islam menggunakan siwak. Yang pertama, dianggap orang Islam di hari ketujuh ini sudah kelaparannya, logistiknya sudah habis sehingga sangat lapar. Karena sangat lapar, maka ada yang kelihatan apa. Dan ketika perang ini siwaknya ini disuruh menggigit gitu, disuruh menggigit. Jadi tanpa oleh orang-orang kafir itu orang Islam seperti memakan kayu. Sehingga orang kafir menjadi takut karena orang Islam pada lapar, kayu saja dimakan. Nanti kalau misalnya kita dikalahkan oleh dia, kita yang dimakan karena dia kehabisan logistik gitu. Atau yang tidak, jadi kalau kayu siwaknya itu nggak ada, disuruh menggunakan pelepah-pelepah kurma atau bongkok-bongkoknya kurma itu loh ya, dipakai, digigit-gigit gitu. Nah, ini juga tampak sedang mengasah gigi, supaya tajam. Nah, ini dari situlah kemudian orang Islam mendapatkan kemenangan. Ini barokah daripada siwak. Fayaqul tsumma yajlisu, kemudian duduk siapa man lil wudu'i, untuk wudu. Di sini dianjurkan kalau wudu itu dalam keadaan duduk. Makanya ada ya masjid-masjid tertentu yang menyediakan tempat wudu ada dudukannya. Tapi yang umum itu dalam keadaan berdiri, ada kerannya. Fayaqulu, maka berkata, mengucap siapa man Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau berwudu itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wala bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, la wudu aliman lam yusammi Allah Ta'ala. Tidak ada wudu itu sempurna liman untuk orang lam yusammi yang tidak menyebut siapa man Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala. Jadi orang yang ketika berwudu tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu wudunya tidak sempurna. Jadi mau berwudu itu ya, mau berwudu sudah menghadap ke keran itu Bismillahirrahmanirrahim. Tempat wudu itu beda dengan tempat BAB loh ya, beda dengan toilet. Jadi tempat wudu itu dianggap sebagai tempat suci sehingga menyebut nama Allah nggak apa-apa. Adapun tempat wudu jadi satu dengan tempat BAB itu ya jane ya. Ya, peraturan yang tadi tetap digunakan, di dalamnya jangan menyebut nama Allah. Wayakulu, dan berkata siapa man, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. A'udzu, saya berlindung siapa saya bika kepadamu ya Allah min hamazati syayatin, dari godaan-godaan setan. Wa'udzu, dan berlindung siapa aku bika terhadapmu ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ayyahduruni, jika pada hadir siapa syayatin ini kepada saya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan, dan saya berlindung kepadamu dari hadirnya setan-setan tersebut. Oke. Sembahyang tilu, maka kemudian membasuh siapa man yadaihi akan kedua tangannya man talatan, dalam keadaan 3 kali. Qabla ayyadkhulahuma, sebelum memasukkan siapa man huma kepada yadaihi alina akan wadah. Jadi ini modelnya kalau
wudunya itu di kamar mandi yang luas. Hati-hati kalau kamar mandinya itu tidak besar, itu tidak boleh tangan itu dimasukkan. Batasnya adalah 2 kolah. 2 kolah itu 2 kali, jadi ukurannya adalah 30, 30, 30. Panjang lebar tinggi 30 itu 1 kolah. 2 kalinya itu berarti 2 kolah. Baru boleh tangan itu dimasukkan. Tetapi akibat dimasukkan apabila airnya menjadi tumpah, ya berarti kurang lagi, makanya dilebihkan. Kalau air itu misalnya 3 kolah itu agak aman itu, tangan dimasukkan. Tapi sekarang kalau sudah ada model keran itu lebih baik lagi. Model keran ya. Allah, mana tadi, memasukkan tangannya, eee, membasuh tangan dulu 3 kali sebelum dimasukkan ke wadah. Termasuk juga sebelum mulai wudhu, kalau modelnya keran itu dicuci dulu 3 kali. Jangan ketika berwudhu sambil mencuci, jangan. Jadi semua anggota tubuh yang kena wudhu apabila misalnya ada bekas pulpen, atau bekas tip ek, atau apa, atau cat gitu, dibersihkan dulu. Jangan ketika wudhu sambil membersihkan itu, karena tujuannya berbeda antara orang berwudhu dengan orang membersihkan. Wudhu sekaligus raup karena bangun tidur dipakai untuk menghilangkan kotoran yang ada di sudut-sudut mata, blobok. Jangan, ya dihilangkan dulu. Wa dan berkata siapa man, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, ini sesungguhnya aku itu as'aluka mohon japa aku kepadamu al-yumna akan keberuntungan, wal barokata dan barokah. Dengan berwudu ya, dengan mau wudu. Ini mengharap ada keuntungan. Ini kalau dikatakan doanya seperti itu, keuntungan itu ya macam-macam. Nanti kalau apa hubungannya wudhu dengan keuntungan dalam berdagang, apa hubungannya berwudhu dengan keuntungan pekerjaan apa gitu. Nggak tahu kita. Ya nggak tahu, yang menghubungkan itu biar Allah sendiri sana yang menentukan. Ya sudah, perintahnya seperti itu dikerjakan. Itu nggak salah loh kalau kita punya prinsip perintahnya itu. Tapi kalau perintahnya itu pikir-pikir dulu. Ini hasilnya mikir nanti maupun sudah dapat apa belum itu sama saja. Nanti kalau hasil berpikir, hasilnya ya sama saja. Artinya sejalan saja dengan, ketika nggak mikir, sejalan. Ternyata benar, nah gitu. Nunggu-nunggu gitu lama. Dan memperoleh barokah. Barokah. Barokah itu tambahnya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kalau tidak barokah itu sudah baik, dengan barokah itu ada tambahan terhadap kebaikan. Wa'udzubika dan mohon perlindungan aku bika kepadamu ya Allah minasyumi dari kejelekan wal halakati dan kehancuran. Nah, dengan berwudu orang terhindar dari, karena berwudu ada kecelakaan, kita dalam keadaan selamat. Padahal kita terlibat kecelakaan, tetapi tidak luka sedikit pun juga. Alhamdulillah. Ya, pakaiannya sudah sobek, kena aspal, tetapi tubuhnya masih dalam keadaan eh, aman. Wayanwi dan berniat siapa man Rob al kadasi akan menghilangkan kadas awis tiba ganti sholawati atau mencari terhadap kewenangan untuk mengerjakan sholat-sholat. Jadi dengan berwudu berniat untuk menghilangkan kadas. Berniat untuk menghilangkan kadas. Wudu itu berarti ya kadas kecil ya. Kadas al-asghar, kadas kecil. Kadas kecil itu ya kentut, nyentuh laki-laki perempuan yang bukan mahram, ya ya jenis-jenis seperti itu. Kalau kemudian tidur,
Kalau tidur dalam keadaan terjaga, maksudnya oke, nanti saya kira sudah tahu sendiri. Jadi kalau tidur itu dalam keadaan duduk ini tidak membatalkan wudu, karena tidak, ibaratnya syariat telah berusaha menjaga agar supaya tidak ada, jalur untuk keluar angin angin atau kentut itu tidak bisa keluar. Tapi kalau tidur dalam keadaan miring atau tidur tidur yang telentang, ini sudah jelas bebas apabila terjadi. Jadi kesadarannya hilang penuh. Kemudian wayan wiroh al kadasi istibakati sholati, menghilangkan kadas ya. Jadi itu karena bersuci. Coba kita kalau sudah bisa membayangkan bahwa orang dalam keadaan kentut kemudian sowan kepada Allah, maka kelihatannya kita kurang menghargai Allah. Kalau kita sudah sampai ke situ berarti baik kita, baguslah, bagus. Tapi kalau belum bisa membedakan itu ya supaya diproses. Ya, jadi eh, definisi kita ini layak untuk sowan kepada Allah dalam keadaan suci ini supaya dimasukkan ke dalam diri kita. Dan tidak mengandung kadas. Jadi Allah tahu kalau diri kita ini masih mengandung kadas. Ini bedanya Allah dengan bukan Allah. Kalau manusia nggak tahu kita itu kadas apa tidak. Kalau Allah tahu kalau kita ini dalam keadaan kadas. Nah, sehingga orang mau sholat misalnya itu supaya atau mengerjakan sesuatu yang suci, termasuk misalnya baca Quran, atau kalau nggak gitu kuliah, menuntut ilmu itu loh ya, supaya ilmu yang diperoleh itu merupakan ilmunya Allah, supaya menambah sinar pada diri kita. Ini eh, apa dengan berniat seperti eh, itu nanti Allah itu akan memberi, akan menerima terhadap ibadah kita. Juga berniat agar supaya sholatnya itu diwenangkan, diizinkan. Wastadimu dan mempertahankan siapa man niatakan niat ila ghuslil wajhi sampai kepada membasuh wajah. Jadi niat itu nanti berada di kalau di sini itu mulai dari itu ya, dari awal. Tapi kalau niatnya itu pada saat membasuh wajah itu, pada saat membasuh wajah. Nah, selama membasuh wajah ini supaya niat itu diselesaikan. Isinya niat. Aku berniat wudhu untuk menghilangkan kadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya, kalau biasanya nawaitul wudhu lirafil kadasil asghari fardalillahi ta'ala. Dalam hal ini tidak pakai was-was. Ya, karena wudhunya cuma A saja. Nanti kalau was-was berarti ada wudhu B, ada wudhu C, wudhu B, wudhu C, wudhu D berkali-kali. Yahudu, kemudian mengambil jawaban gurbatan akan satu cabuk ya lifihi untuk mulut nyaman. Jadi saat mengambil satu cabuk air untuk dimasukkan ke mulut. Biyaminihi dengan tangan kanan nyaman. Supaya tamat madu. Tamat madu ya tamat madu. Supaya tamat madu. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan bahwa. Senang ya saya kalau main sorof itu. Tamat madu ya tamat madu. Tamat mudun wa mutamat madun bahwa mutamat midun wa dhaka mutamat madun. Tamat mat ya layat tamat madun tamat madin. Layat tamat madu, maka kemudian berkumur siapa man biha dengan gurfah, dengan air yang satu cabuk itu tadi masuk mulut ini dipakai untuk berkumur, laksanakan 3 kali. 3 kali berkumur minimal berat kalau 3 kali itu berarti
mengambil 3, bisa di sini dikatakan berkumur 3 kali itu 1 hurfah, 1 cabuk itu untuk 3 kali berarti upyuk, upyuk, upyuk dikeluarkan, atau ngambil, keluarkan, ngambil, keluarkan, ngambil, keluarkan. Prakteknya kan seperti itu yang kita lihat. Sebenarnya kata-katanya di sini fayatamat madu biha talasan. 3 kali itu dengan 1 hurfah itu. Jadi upyuk, upyuk, upyuk kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan itu kalau bisa ya agak disemprotkan, agak diberi tekanan, cus gitu, supaya lebih bersih. Berbeda dengan hanya dilepaskan tok itu berbeda. Wayubaligu dan membangetkan siapa man fil madmadati di dalam berkumur, wal istinsaku dan menghisap air melalui hidung. Nah ini yang sulit itu kan di situ. Jadi ini supaya dimaksimalkan, berarti di rongga mulut ini supaya bersih, ya, supaya bersih, rongga mulut supaya bersih. Karena apalagi nanti ketika sholat itu ada orang di sekitarnya, jangan sampai terganggu dengan bau mulut kita. Orangnya terganggu karena bau mulut kita. Ya, berarti kita menjaga terhadap kenyamanan dari orang lain. Wasil wal istinsaku dan menghisap air melalui hidung. Benarnya kalau orang itu pinter, itu juga dari hidung menuju ke tenggorokan itu kan ada rongga itu. Itu memungkinkan untuk kotor. Nyatanya ada di rongga hidung itu ada ingus yang mengering jadi upil, ada lagi kotoran-kotoran di rongganya sana. Itu bisa bersih apabila kita bisa berhasil mengalirkan air melalui rongga hidung. Tapi kebanyakan orang kan jadi sakit itu, pengar, nggak nyaman, sehingga itu tidak dilakukan atau hanya diusap-usapkan di bagian mulut dari rongga hidung itu. Nah itu bukan itu yang dimaksud di sini. Matmadoh itu menghisap kemudian disemprotkan, cus gitu, dihisap lagi melalui hidung kemudian disemprotkan. Bukan matmadoh, apa istinsak itu seperti itu. Illa ayyakuna kecuali jika ada siapa man itu soiman orang yang puasa. Kalau orang yang puasa jangan menghisap air melalui hidung, jangan. Bayar paku, maka Wayakulu dan berkata Jawa, mengucapkan Jawa man Allahumma a'inni ala qiraati kitabika. Ya Allah, ini semoga menolong engkau ini kepadaku ala qiraati kitabika untuk membaca terhadap kitabmu. Jadi berwudu itu dipakai untuk diantaranya membaca kitab. Wakatlatil dzikri dan memperbanyak ingat laka kepadamu. Dengan air wudhu ini ya Allah, semoga bermanfaat untuk membaca kitabmu. Semoga memberi manfaat untuk selalu ingat kepadamu. Nah, sudah ini sampai di sini dulu hari ini. Alhamdulillah. Simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahzalim qadu منه الدواب فلم ظهر وقوعان ذبابة نباتا في جسم الحسن وفيه كما من رؤيا ولا يرى أثر بول من عالم وقلبه لم ينل والعين
la yura illa قوما إذا جلسوا عند البلاد يبصرون الغزال مفتتني adil إذا فقدها تكون آمنا من شر النار وفرج ومن حميم. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya tutup dulu ininya, recordingnya.